Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 15 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong kami agar mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Menjadi Benar dalam Pendirian, atau dalam bahasa Inggris, Be True to Principle. Ayat inti terdapat dalam Yesaya 21 ayat 8. Di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Yesus sendiri tidak pernah membeli damai melalui kompromi. Hatinya dipenuhi kasih bagi seluruh umat manusia, akan tetapi ia tidak pernah memanjakan dosa-dosa mereka. Ia menjadi sahabat karib mereka, sehingga ia tidak dapat tinggal diam saja melihat mereka mengikuti jalan yang akan membinasakan jiwa mereka, jiwa-jiwa yang telah dibelinya dengan darahnya sendiri. Ia bekerja supaya mereka benar kepada dirinya sendiri, benar terhadap perhatiannya yang lebih mulia dan kekal. Hamba-hamba Kristus juga dipanggil kepada pekerjaan yang serupa, dan mereka harus berhati-hati supaya jangan di dalam mencari jalan untuk mencegah perpecahan, mereka menyerahkan kebenaran. Mereka harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, Roma 14 ayat 19, tetapi damai yang sejati tidak pernah didapat oleh prinsip kompromi. Dan tidak ada seorang pun yang benar terhadap prinsip tanpa mendatangkan perlawanan. Suatu kekristenan yang rohani akan ditentang oleh anak-anak yang durhaka. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa." Orang-orang yang benar terhadap Allah tidak perlu takut kuasa manusia ataupun permusuhan setan. Di dalam Kristus, kehidupan yang kekal itu pasti. Ketakutan mereka hanyalah kalau mereka meninggalkan kebenaran dan mengkhianati kepercayaan akan Allah yang telah menghormati mereka. Pekerjaan setan ialah memenuhi hati manusia dengan kebimbangan. Ia memimpin mereka supaya memandang kepada Allah sebagai hakim yang bengis. Ia mencobai mereka agar jatuh ke dalam dosa dan kemudian menganggap diri mereka terlalu keji menghadap Allah Bapa yang di sorga atau meminta rahmat-Nya. Tuhan mengerti semua ini. Yesus menjamin murid-muridnya akan simpati Allah bagi mereka di dalam memenuhi keperluan dan kelemahan mereka. Tiada keluhan yang dikeluarkan, tiada sakit yang terasa, tiada duka menghancurkan jiwa, melainkan getaran terhadap hati Allah Bapa. Alkitab menunjukkan kepada kita Allah yang tinggal di tempat yang tinggi dan suci, bukannya tinggal diam tanpa berbuat apa-apa, bukan pula diam di tempat-tempat sunyi sepi, tetapi dikelilingi oleh 10.000 kali 10.000 dan berlaksa-laksa makhluk yang suci. Semuanya sedang siap menunggu melakukan kehendak-Nya. Melalui saluran-saluran yang tidak dapat kita lihat, Ia berhubungan dengan aktif pada setiap bagian kekuasaan-Nya. Tetapi di dalam satu dunia yang seperti setitik noda ini, di dalam jiwa-jiwa yang untuknya Ia telah memberikan anak-Nya yang tunggal untuk menyelamatkannya, perhatiannya dan perhatian segenap penghuni surga dipusatkan. Allah membungkukkan dirinya dari tahtanya untuk mendengar jeritan orang-orang yang tertindih. Kepada setiap doa yang tulus Ia menjawab, "Di sini aku ada." Ia mengangkat orang yang sengsara dan yang tertindas. Ia turut merasa sedih di dalam segala kesedihan kita. Saudaraku dalam Tuhan, kenapa Kristus tidak pernah membeli damai melalui kompromi? Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 466, paragraf 2, menyatakan,
Di sini diberikan suatu pelajaran bagi semua pengikut Kristus. Injil tidak mengadakan kompromi dengan kejahatan. Injil adalah tentang Yesus Kristus dan karenanya Dia tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Apakah kejahatan pernah coba kompromi dengan Yesus? The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 52, paragraf 2. Setan pernah berusaha untuk membentuk kompromi dengan Kristus. Usaha kompromi setan ini dilakukan saat dia menggoda Yesus di padang gurun. Karenanya, Yesus tidak pernah akan beli damai melalui kompromi, sebab kompromi adalah usaha si jahat. Renungan hari ini menyatakan tentang tetap teguh kepada prinsip, be true to principles. Apakah prinsip yang benar itu yang perlu kita hidupkan? Membina keluarga bahagia, halaman 292, paragraf 2. Ajarlah anak-anak dan para orang muda itu menghormati diri mereka supaya setia kepada Allah, setia kepada prinsip. Ajarlah mereka untuk menghormati dan menurut hukum Allah. Kemudian prinsip ini akan mengendalikan hidup mereka. Niscaya terbawa dalam pergaulan mereka dengan orang di luar rumah tangga. Prinsip yang benar itu adalah hukum Allah. Apakah Yesus menurut kepada hukum Allah? Testimonies for the Church, volume 8, halaman 207, paragraf 3. Ketika dia pergi melakukan kebaikan, menyembuhkan semua yang menderita oleh karena setan, dia menjelaskan kepada manusia karakter hukum Allah dan sifat pelayanannya. Kehidupannya bersaksi bahwa adalah bisa bagi kita untuk juga menuruti hukum Allah. Hidup Yesus menyaksikan bahwa manusia bisa menurut kepada hukum Allah yang adalah salinan karakter Allah, sebab hidup Yesus yang sebagai manusia adalah hidup yang penuh penurutan kepada hukum Bapanya, yang adalah salinan karakter. Christ Object Lesson, halaman 315, paragraf 1, menjelaskan, Allah menuntut kesempurnaan dari anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri, dan itu adalah standar semua karakter. Itu sebabnya Yesus tunjukkan bahwa kita juga bisa, sebab Dia telah hidupkan. Lalu, bagaimana kita dapat menurut kepada hukum Allah dan menghidupkannya? Apakah dengan kekuatan diri kita sendiri? God's Amazing Grace, halaman 137, paragraf 2. Kita baca, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia. Kembali, roh Kristus yang membuat kita menurut kepada hukum Allah. Saudaraku dalam Tuhan, jangan pernah lupa bahwa karunia di atas segala karunia, atau karunia terbesar adalah pemberian roh Kristus yang kudus kepada kita umat Allah. Karenanya jangan heran, segalanya berhubungan dengan roh Kristus. Kita perlu roh Kristus sebab Kristus hidup menurut kepada hukum Bapanya. Teladan Kristus adalah teladan penurutan. Karenanya, Yesus tidak pernah kompromi sebab Dia hidup dalam penurutan kepada hukum Bapanya, prinsip Bapanya, perintah Bapanya, dan kehendak Bapanya. Nah, ada pernyataan yang menarik dalam renungan hari ini. Dalam Pulang ke Rumah, halaman 118, paragraf 1. Kita baca kembali. Mereka harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Roma 14 ayat 19, tetapi damai yang sejati tidak pernah didapat oleh prinsip kompromi. Dan tidak ada seorang pun yang benar terhadap prinsip tanpa mendatangkan perlawanan. Suatu kekristenan yang rohani akan ditentang oleh anak-anak durhaka. Inilah kehidupan Yesus. Hidupnya menurut kepada prinsip yang benar, yaitu hukum Allah, yang adalah salinan karakter Allah. Dan Yesus selalu membawa damai dan mendatangkan damai. Tetapi, Dia tidak pernah membawa damai itu dengan kompromi. Bahkan oleh hidupnya yang benar itu malah mendatangkan perlawanan. Dan yang melawan itu sudah tentu bukan anak kebenaran, tetapi anak durhaka. Jadi, bila kita menerima Kristus dalam hidup kita,
dan Roh-Nya tinggal dalam hidup kita. Kemudian, hukum Allah menjadi prinsip hidup kita. Jangan kaget jika masih ada yang datangkan perlawanan. Jangan kaget bila mana ada yang tidak senang. Namun, jangan cari damai dengan kompromi. Tetap setia kepada prinsip hukum Allah melalui kehadiran Roh Kristus dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, tetap setia kepada prinsip hukum Allah. Jangan pernah kompromi. Medical Ministry halaman 161 paragraf 1 menyatakan, kita tidak boleh berkompromi dengan kebiasaan dan praktek dunia. Kemudian dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 78 paragraf 2, satu-satunya keselamatan kita adalah berdiri sebagai umat Allah yang khusus. Kita tidak boleh menyerah 1 inci pun pada kebiasaan dan mode zaman yang merosot ini, tetapi berdiri dalam kemandirian moral, tidak membuat kompromi dengan praktek merusak dan penyembahan berhala. Karenanya, Testimonies for the Church volume 9 halaman 219 paragraf 4 menasihatkan, tetapi dalam kekuatan Allah, kita harus berdiri teguh sebagai batu karang kepada prinsip. Bagaimana memiliki kekuatan Allah ini? Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau dalam bahasa Inggris, through Christ, yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Kristus, kita tidak akan beli damai melalui kompromi. Di dalam Kristus, kita menjadi kuat, sebab melalui Dialah kekuatan Allah kita terima, dan tetap teguh menjadi benar dalam prinsip kebenaran. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat yang penting bagi kami, agar tetap teguh berdiri dalam kebenaran, tetap teguh dalam prinsip, yaitu hukum Allah, yang adalah salinan karakternya. Dan Yesus telah tunjukkan teladan penurutan ini, karenanya kami perlu Dia, perlu Yesus dalam hidup ini, tinggal dalam hati kami, agar kami juga menjadi umat-umat yang berdiri benar dalam hukum, dalam karakter Allah. Dan dalam membawa damai kepada dunia ini, janganlah kami kompromi. Tolong kami tetap setia sampai Dia datang menjemput kami. Beserta kami sepanjang hari ini ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.